Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usifiris Fariga dan NPM 22411171 dari kelas MNJ 22B. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai modul kesehatan dan rahasia bank. Pengertian kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pasal 1, Angka 116, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Rahasia bank adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pasal 1, Angka 28, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Nah, kegiatan-kegiatan bank umum yang pertama yakni ada transfer, kedua inkaso, ketiga clearing, keempat safe deposit box, kelima bank card bank notes atau falas, yang keenam yakni bank garansi. Untuk kegiatan-kegiatan BPR yakni yang pertama menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal, dan kredit perdagangan. Yang ketiga yakni larangan-larangan bagi BPR. Menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan valuta asing, melakukan kegiatan peransuransian. Kegiatan bank campuran. Yang pertama, dalam mencari bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Yang kedua, kredit yang diberikan diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, dan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta. Yang ketiga yakni untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat melakukan sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia. Aturan kesehatan bank. Yang pertama, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Yang keempat yakni bank atas permintaan otoritas jasa keuangan wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan. Yang kelima, otoritas jasa keuangan melakukan pemeriksaan terhadap bank. Yang keenam yakni bank wajib penyampaian kepada otoritas jasa keuangan neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir yakni bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Jenis-jenis kantor bank. Ada kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Penilaian kesehatan bank. Yang pertama, aspek permodalan. Yang kedua, aspek kualitas aset. Yang ketiga, aspek kualitas manajemen. Yang keempat, aspek rentabilitas atau earnings. Yang kelima, aspek likuiditas. Dan yang keenam yakni aspek sensitivitas. Nah, pelanggaran aturan kesehatan bank ada yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perusahaan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang kedua yakni pemegang saham menambah modal. Yang ketiga, pemegang saham menggantikan Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Yang keempat,
bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Yang kelima, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Yang keenam, bank menyalurkan pengelolaan seluruh atau sebagian legian bank kepada pihak lain. Faktor permodalan atau kapital. Yang pertama ada kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM terhadap ketentuan yang berlaku. Yang kedua, komposisi permodalan. Yang ketiga, tren ke depan atau proyeksi KPMM. Yang keempat, aktiva produktif yang diklasifikasikan atau APYD dibandingkan dengan modal bank. Yang kelima yakni kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan atau laba ditahan. Yang keenam yakni neraca rencana permodalan untuk mendukung pertambahan usaha. Yang ketujuh, akses kepada sumber permodalan. Nah, yang kedelapan yakni kinerja keuangan pemegang saham atau PS untuk meningkatkan permodalan bank. Terus ada penilaian kesehatan bank. Yang pertama ini aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek rentabilitas, aspek likuiditas, dan aspek sensitivitas. Alasan bank melakukan penggabungan bank. Alasan bank melakukan penggabungan usaha. Masalah kesehatan bank, modal yang dimiliki. Yang pertama yakni masalah kesehatan bank. Yang kedua, modal yang dimiliki relatif kecil sehingga untuk melakukan ekspansi terlalu sulit. Yang ketiga, manajemen bank yang semrawut atau kurang profesional sehingga perusahaan terus merugi dan sulit berkembang. Yang keempat, administrasi yang kurang teratur dan masih tradisional. Yang kelima, ingin menguasai pasar. Nah, penggabungan tersebut dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan OJK, dan inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyihatan bank atau BPPN. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Yang pertama, integritas pengurus. Yang kedua, pengetahuan dan kemampuan pengurus, baik berupa pengetahuan, kemampuan manajerial, maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan. Yang ketiga, kesehatan bank yang bersangkutan. Dan yang keempat, yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.